Hikmah di balik fitnahnya, bukan rekomendasi untuk begini dan begitu, bukan. Kalau yang kita lakukan harus atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum, tetap itu. Kebijakan otoritas kebijakan ini ada di siapa, itu yang kita ikuti. Buat apa kita bernegara kalau kita nggak ngikutin istilahnya instruksi yang memang sudah diteladan, tidak melanggar gitu ya, tidak melanggar konstitusi agama, tidak melanggar. Tetap ini kita ikuti. Ya, aturan yang hisiyah namanya, terukur. Itu. Saya tidak menganjurkan, ayo tetap ramaikan Allah usra sanggup. Tidak. Kita tetap ini ya. Nah, penekanannya adalah fitnah di balik sebuah ujian ini secara global, mungkin bukan hanya corona, yang lebih banyak yang lebih membahayakan di balik corona itu lebih banyak lagi sebenarnya. Kalau kita mati karena corona itu nggak tercela, tapi kalau mati karena kemusyrikan, kalau mati karena kekufuran, ini yang tercela. Nah, mengenai tentang fitnah, nah termasuk tadi ini ada satu kelewat Pak Cik. Jadi termasuk fitnah adalah orang yang suka berdebat, itu fitnah juga. Karena dia tidak bisa mengendalikan antara dia pegang dalil apa sedang mempertahankan emosinya gitu, mempertahankan egoisme dia akan hilang. Maka kata Rasulullah, akan dibuatkan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan debat, meskipun dia benar. Saya kisahkan Ibnu Sina itu pernah mampir di sebuah pasar. Kemudian beliau menambatkan kudanya yang kuda Ibnu Sina itu hebat kudanya. Kalau mobil mungkin ya Lamborghini mungkin lah ya. Diikat di situ, kemudian Ibnu Sina mencari rumput untuk makan kudanya. Setelah itu ada orang juga yang membawa keledainya ditaruh di samping kudanya Ibnu Sina, kemudian dia duduk di samping Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Sina bilang gini, singkirkan keledaimu dari samping kudaku. Orang tersebut, enggak, saya pengen keledai saya ikut makan dengan kudamu. Akhirnya keledainya tadi ditendang sama kuda tadi dan patah kakinya. Orang ini marah. Kemudian mengajak Ibnu Sina menyeret ke hakim. Dia cerita ke hakim. Dari itu Ibnu Sina udah nggak ngomong apa-apa, diam saja Ibnu Sina. Dibawa ke hakim nurut, pokoknya diam. Puasa ngomong. Sampai ke hakim, orang tadi yang punya keledai bilang, wahai hakim, saya menuntut orang ini, kudanya telah menendang keledai kaki saya sampai patah kaki keledai saya. Saya mau tuntut dia. Apa benar kalau kudamu itu yang menendang? Itu sebut manggup saja. Kenapa kudamu kok bisa menendang keledai dia? Gimana ceritanya? Diam saja Ibnu Sina. Orang ini nggak ngomong, kata hakim ini. Orang ini nggak ngomong apa-apa, dia itu bisu. Enggak, tadi dia bisa ngomong kok, sama saya tadi ngomong dia. Buktinya ini orang ini bisu, nggak bisa ngomong. Enggak, dia bisu. Saya nggak bisa memutuskan karena dia tidak bisa membela diri, karena dia bisu. Enggak, tadi dia bisa ngomong. Ya udah, ngomong apa tadi dia? Kalau memang dia tadi ngomong, dia ngomong apa? Dia bilang gini, singkirkan keledaimu dari sisi kudaku. Dia ngomong begitu tadi. Terus kamu singkirin enggak? Enggak. Ya kamu yang salah. Kamu yang salah. Gitu. Jadi itu, diamnya orang alim itu bisa membongkar kebodohannya orang bodoh tadi. Cukup dengan diam saja bisa membongkar kebenaran gitu kan. Jadi memang debat itu tidak recommended di dalam Islam.
kecuali ahlinya. Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Malik. Ya, berdebat dengan Imam Malik masalah kunut. Imam Malik itu membid'ahkan kunut, Imam Syafi'i mensunahkan. Gimana gak debat coba? Debat seru mereka debat. Gurunya Imam Malik itu gurunya Syafi'i, kunut itu nggak sunnah. Saya jelaskan ya, tolong dengarkan. Imam Syafi'i mendengarkan. Ceritanya begini, Rasulullah didatangi oleh pimpinan dari suku Ri'il dan Zakwan. Katanya kedua suku ini sedang digempur oleh musuh. Dia datang kepada Rasulullah, utusannya ngomong, ya Rasul, suku kami sedang diserang musuh, kami meminta bantuan. Rasulullah membantu, bawa 60 orang ini, 60 orang, 60 sahabat Rasul yang hebat-hebat ini, hafiz-hafiz Quran, bantu suku Ri'il dan Zakwan. Di tengah perjalanan orang 60 ini ditipu, malah diserang, dibunuh semuanya. Rasulullah marah, mengutuk suku Ri'il dan Zakwan dengan kunut nazilah 1 bulan penuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus 1 bulan penuh. Jelas Syafi'i? Jelas. Berarti harus ada sebab 1, kemudian juga harus 5 waktu 2. Setelah itu berhenti Rasulullah. Imam Syafi'i memandangnya nggak seperti itu. Ini debatnya seru. Saya tanya, seandainya Rasulullah hanya sholat 1 kali, hanya melakukan kebaikan 1 kali saja, nggak usah 1 bulan, kata Imam Syafi'i, 1 kali saja, maka saya akan ikuti kebaikan itu sampai saya mati. Coba sudut pandangnya beda nggak? Beda. Imam Malik sudah kalau saklek 1 bulan 1 bulan, udah itu nggak usah. Imam Syafi'i enggak, meskipun enggak 1 bulan, cuma 1 kali saja. Kunutnya 1 kali, itu sunnah bukan? Wahai Syekh, iya itu sunnah. Maka saya akan kerjakan sampai saya mati. Coba gimana? Ketemu enggak ini? Enggak ketemu sampai sekarang. Enggak ketemu ini. Maka ada yang kunut sunnah, ada yang kunut bid'ah. Nah, itu dari pokoknya aja udah enggak. Tapi coba kalau kita tahu akar permasalahannya dari sumbernya ini, sama-sama logis. Misalkan Rasulullah itu hanya pernah bersedekah sama gelandangan misalnya ya, sekali saja ya, dan itu hadisnya cuma 1 misalnya, kata Imam Syafi'i. Ini Rasulullah pernah terbukti bahwa sedekah dengan gelandangan sekali saja. Maka saya akan rutinkan, saya akan sedekah sampai saya mati, kata Imam Syafi'i. Salah tidak saya? Salah tidak? Imam Malik juga benar juga sebenarnya, tapi udah kadung kan gitu kan. Makanya mazhab itu berbeda, ada 4 mazhab itu. Kenapa? Karena masing-masing memiliki pemahaman. Tapi mereka sudah mengumpulkan dalil begini sehingga tetap seperti itu. Nah, kita nanti harus tahu masalah mana yang boleh khilafiyah, mana yang syirik nggak boleh khilafiyah, mana yang ilat, dan mana yang disebut dengan khususiyah. Kita itu sekarang salahnya mengatakan kemusyrikan itu khilafiyah. Nah itu, misalkan kita punya bapak masih nyuci keris bulan suro, ada doa-doanya, ada kemenyannya. Kemudian kita nggak ngomong sama bapak kita, Pak itu salah, ini kemusyrikan, yang benar begini. Justru kita malah ngomong, ini mah khilafiyah. Masing-masing padahal itu musyrik. Itu salahnya kita di situ, tidak bisa membedakan. Ziarah kubur itu jadi masalah sampai sekarang. Kenapa? Yang satu bilang musyrik, yang satu khilafiyah, yang satu sunnah. Nah ini kan, ziarah kubur memang sunnah, tapi bagaimana mengisi ritual ziarah kubur dengan duduk berdoa di situ, mohon kepada penghuni kubur, Bu, Pak, saya besok mau nikah, mohon doa restunya. Bapaknya dan ibunya ya dengar gitu di dalam kubur itu. Yang itu yang nggak boleh ngajak ngomong orang yang di kuburan. Apakah itu dibilang khilafiyah? Nah itu salahnya. Nanti ada namanya ilat. Ilat itu masalah atau sebab. Contoh, azan 2 kali yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan.
Itu karena ada ilat. Ilatnya apa? Kaum muslimin sudah banyak, sudah luas. Jadi azannya nggak cukup sekali. Utsman menyuruh, kamu azan di pasar. Di Az-Zur'ah itu kamu azan. Az-Zur'ah itu tempat yang agak tinggi. Orang-orang kalau ngumpul di situ dengar kalau ada orang ngomong situ. Nih azan kamu di situ. Nanti azan lagi di masjid. Azannya 2 kali. Nah sekarang dikumpul. Ilatnya apa? Pertama belum ada speaker. Sekarang udah ada speaker. Ngapain azan 2 kali? Ilatnya udah hilang. Utsman bukan pelaku bid'ah. Karena apa? Dia melihat ilat atau masalahnya itu. Sekarang sudah jam dibawa kemana-mana. Semua sudah paham. Nah tapi kan itu tadi. Ilatnya sudah hilang. Maka ini khilafiyah namanya. Memahami hilang atau tidak ilat di sebuah beduk. Maaf. Dung 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 dung. Itu sama Rasulullah dilarang. Tapi ilatnya belum ada speaker ini di kampung untuk memberikan peringatan kalau teriak nggak memungkinkan, maka dipukullah beduk sekeras-kerasnya sehingga radius 2 km dengar, oh ini waktu sholat. Itu bisa jadi ilat namanya. Jangan udah beduk ya masih, speaker ya masih, ini kurang kerjaan. Nggak tahu ilatnya sudah hilang. Nah, itu namanya masih hilafiyah kalau yang itu. Nanti khususiyah, ada khususiyah. Rasul melakukan, tapi kita nggak boleh, itu ada. Jandanya Rasul itu nggak boleh dinikahi, Pak. Kemudian kita terus, wah ini sunnah Rasul, nanti istrinya Ustadz ini udah meninggal nggak boleh dideketin, nggak boleh dinikahin karena dia istrinya Ustadz, dia istrinya Rasul juga kan begitu, nggak boleh. Ustadz mati aja, istrinya siapa yang dapat, siapa terserah. Karena itu khususiyahnya Rasulullah. Jangan dengan alasan sunnah Rasul istrinya nggak boleh dinikahi orang telah meninggal, nggak bisa. Puasa wisol, Rasul itu kalau puasa pernah nggak buka, langsung sampai sahur. Pernah, hadis Bukhari Muslim. Menikah lebih dari 4, Rasulullah pernah hidup semasa dengan 9 istrinya. Kita nggak boleh. Ini kanjeng doso itu namanya nanti. Dibatasi 4 saja, itu khusus Rasulullah 9 istri. Jadi jangan mengatakan, jadi apa yang dilakukan Rasul itu tidak semuanya sunnah. Terakhir, pertanyaan kubur, coba. Ya, ini tebak-tebakan aja lah. Apakah semua orang mendapatkan pertanyaan kubur? Ya. Tidak semua mendapatkan pertanyaan kubur. Tidak semua. Jadi jangan dipukul rata. Tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Misalkan gini, Nabi Muhammad ketika wafat didatengin malaikat mungkar nakir nggak untuk bertanya siapa nabimu? Oh saya nabi kok ditanya. Nabinya saya. Kamu itu gimana malaikat? Nah itu yang khususnya Rasul itu jangan disamakan. Sekarang apa ada orang? Ada. Ya ada orang yang mengatakan bahwa Gus Dur itu belum ditanya sampai sekarang. Itu ada. Ada kisah Umar, kisah Ali itu yang lucu-lucu begitu ada. Lucu tapi benar gitu loh.